Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Ade Rahmat Iskandar. Cukup lama saya tidak mengisi konten ya di eh, blog atau YouTube channel YouTube Ade Rahmat Iskandar. Eh, karena sesuatu hal dan sekarang insya Allah saya akan mulai konsisten untuk mengisi kembali. Jadi seperti yang saya sampaikan di deskripsi YouTube saya di channel Adel Hamdul Iskandar itu, kita akan berisi knowledge apapun seputar programming, bisa dengan yang sederhana misalkan Pascal, C, dan yang kekinian sekarang mungkin. Dulu sebelumnya saya sudah sering juga mengenai Java, ada Python, ada machine learning, remote sensing, seputar penelitian, info universitas, ada jalan-jalan bermanfaat, ada ilmu-ilmu syar'i ya dari sesuai eh, mana cara soleh. Di pertemuan ini saya akan sharing ke teman-teman. Kita akan membuat eh, yang namanya adalah aplikasi game. Nah, aplikasi game ini tentu saya tidak, ini disclaimer dulu ya, saya kurang sependapat dengan beberapa rekan yang kebetulan kami dulu punya startup juga di saya ID ya. Nah, ada beberapa rekan startup pun yang istilahnya seperti menyebutkan apakah anak-anak Anda senang main game itu tanda menjadi senang menjadi programmer. Ya, menurut saya ini harus hati-hati ya karena kita ketahui saya di salah satu dosen kita ya di universitas ternama lah di Indonesia. Semua orang kalau teknik yang pada kuliah di sana ada di Bandung ya di dekat dia di Ganesha 10 lah. Dia menyatakan bahwa ada mahasiswanya yang memang apa tuh canduan game dan hampir drop out itu ya. Jadi saya disclaimer dulu, kita akan membuat aplikasi game, tetapi di sini untuk mengajarkan kode program dan aplikasi gamenya pun kita akan membuat tiga, insya Allah akan membuat game catur Jawa atau tic-tac-toe, kita akan membuat aplikasi game balap mobil, mungkin hanya dari atas ke bawah sederhana. Misalkan kalau tabrakan, ya itu berarti game over. Tapi kalau tidak, misalkan kita bisa menghindar, skornya semakin banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan membuat game seperti apa ya, eh apa namanya mungkin ya, yang monster makan kue itu ya. Semakin banyak makan kue, maka semakin besar skornya gitu ya. Nah, ini akan kita belajar dari awal menggunakan Python ya. Nah, nanti saya akan jelaskan skripnya, tetapi secara langkah-langkah saya akan mulai dari ini. Saya akan mulai dari teman-teman, kita silakan buka di Anaconda Navigator yang belum, ketikkan di sini Anaconda Navigator ya. Nah, karena udah silakan diklik. Nah, kalau sudah akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan pakai Jupyter Notebook. Jadi silakan diklik di sini Jupyter Notebook ya, teman-teman ya. Ini ada Jupyter Notebook ya. Silakan diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti akan tampil ke ini, akan tampil ke browser. Nah, di browser ini silahkan dipilih di folder. Ini udah saya jelaskan ya di beberapa pertemuan yang dulu. Misalkan saya buat di folder namanya program Python only satu ya. Nah, kemudian di sini misalkan saya akan membuat baru, saya akan kasih contoh ke teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan pilih file new berarti. Kemudian di sini akan tampil beberapa selnya ya. Nah, kita akan coding di sini. Nah, di sini kita tambahkan saja nih yang simbol apa tuh? Insert cell below. Nah, di sini kita akan membuat coding. Nah, untuk membuat codingnya, nah saya sudah menyiapkan script ya, script untuk coding. Eh, nah, tentu saya sangat merekomendasikan teman-teman yang belajar untuk apa tuh? eh, membuat kode program sendiri ya, tidak tidak di copy paste ya. Coba sampai kedua dulu layarnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan, misalkan kita ketikkan saja biasa import text inter.
Nanti saya akan jelaskan skripnya ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan juga pada programnya. Oke, saya katakan dulu. Nanti skripnya saya share juga di bawah ya, di channel YouTube ini. Atau kalau tidak mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya saya simpan di GitHub. Jadi teman-teman yang belajar bisa coding di sini. Kalau pengalaman saya zaman dulu belajar coding itu biasanya dulu kan nggak secanggih seperti sekarang ya di teknologi multimedia pun. Biasanya saya ketika belajar dari YouTube, misalkan saya pause dulu, kemudian saya SS, kemudian saya codingkan gitu ya. Nah, biasanya kalau zaman dulu kan masih terbatas untuk belajar coding itu. Belajar dari beberapa grup, misalkan di Milis, di apa gitu ya. Stack Overflow atau yang lain ya. Nah, kita lanjutkan. Info, tadi apa? Tkinter S TK. Kita jelaskan sebagai alias variabelnya TK. Kemudian import, random, kemudian, sorry, kita buat dulu ini Pak. Import, Tkinter, import, message box. Jadi kita akan membuat game tic-tac-toe ini teman-teman itu menggunakan grafis ya. Ini sebenarnya materi ini udah saya share cukup lama mungkin saya share mungkin 2 tahun yang lalu lah. Silakan teman-teman dicari ya di channel YouTube ini membuat game tic-tac-toe atau catur Jawa berbasis Java. Saya membangunnya pakai NetBeans. Kalau nggak salah di sana saya jelaskan secara detail secara konsep logisnya. Jadi bagaimana sih cara perhitungan kan kalau catur Jawa itu misalkan kita membuat X ke sini ditutup sama nol gitu ya. Kalau kita bisa bergaris sejajar tiga, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa diagonal dari ke kanan bawah ke atas atau dari kiri kiri atas ke kanan bawah itu bisa. Jadi ya secara konsepnya itu berarti menghitung jumlah titik akumulasi kemenangan. Jadi hitungnya kalau misalkan ada 3 kali 3 berarti itu kan 9 faktorial ya. Berarti 362 berapa ya. Nah itu kita hitung faktorial. Jadi itu menghitungnya sistemnya faktorial ya teman-teman ya. Coba kita hitung. Kalau faktorial itu kan gini ya teman-teman ya. Jadi satu dikalikan dua gitu kan. Kalau 9 faktorial terus kalikan tiga ini aja kan jadi dia akan nambah kan. Kemudian ini aja kan udah jadi berapa tuh. Makanya semakin memori yang besar ya. Satu kali dua kali tiga tadi udah berapa? Dua kali tiga kali empat kali lima kali enam kali tujuh, sorry, oh, kali 8 kali 9 ya. Ya, 362.880. Jadi kalau kita ini kan akan membuat gamenya melawan komputer ini. Nah, komputer itu kan nggak bisa kayak kita orang bisa langsung nebak kan. Misalkan orang nutup di sini ya kita nutup di sini. Tetapi keuntungannya apa? Kalau kita membuat algoritma yang canggih, maka orang itu eh, bisa dikalahkan dengan komputer gitu. Apalagi dengan konsep AI ya, machine learning. Kalau kita tambahkan jadi 16 faktorial, itu bisa sampai berapa? 20 triliun lebih ya langkah. Jadi artinya ada komputasi, ada ini memerlukan hardware yang tinggi, prosesor yang bagus, RAM yang bagus itu ya. Itu tidak mudah ya. Ini secara konsep dulu ya teman-teman ya. Jadi sampai ini pakai messagebox. Kita akan menampilkan nanti pakai messagebox gitu ya. Nah, kemudian info platform. Nah, kemudian info OS ya. Jadi nanti bisa jalanin di Windows atau di Linux itu ya. Kemudian Dev, saya akan sebagian contohkan ya untuk pengetikannya. Jadi ada fungsi ini, fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan di Python ya, teman-teman silakan bisa di runut di channel YouTube ini. Lihat pelajaran saya awal dari awal sampai akhir dan Python dasar dari mulai membuat tipe data, struktur dasar algoritma jelasin, runtunan, selection, looping, membuat fungsi, kemudian ada beberapa machine learning yang sudah saya sharingkan, misalkan beberapa membuat komparasi algoritma dengan data real ya.
ada menggunakan kebanyakan Tombokan adalah supervised learning ya, karena disediakan datasetnya. Jadi dia play click, nah, kemudian sound. Jadi kita akan membuat suatu fungsi nanti kalau misalkan ketika diklik itu ada suaranya gitu ya, suara bawaan si Windows ya. Oke, hit platform. Ini kalau belajar coding harus sabar teman-teman. Apalagi pelajar pemula ya. Pelajar pemula itu saya sangat menyarankan teman-teman jangan copy paste. Jangan copy paste. Saya masih ingat ketika saya sekalian sharing ya, ketika belajar pertama kali tahun 2000-an ya, karena saya masih sekolah makanya. Eh, satu saya informatika, alhamdulillah, sistem informasi ya, itu bidang informatika, S2 di Magister Informatika juga di ITB, ya S3 saya sekarang dokter komputer di IPB. Ya sebenarnya bahasa programannya itu saking ingin bisanya dulu itu ya coding manual, memang kita harus coding manual, harus tahu. Jadi ketika ada permasalahan, oh tahu errornya di sini gitu. Nah, kalau ada kesalahan, oh saya error, oh di sini gitu ya. Karena typo di coding itu kan berpengaruh, kan error. Apalagi nanti ada error logika. Nah, kalau kita hanya main copy paste, repot nanti ketika teman-teman nggak paham ilmunya. Bedakan ini dengan konsep mengetik di Microsoft Word ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini misalkan untuk Windows ya. Kebetulan saya pakai Windows. OS Windows 11 ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti bunyinya bawaan dari Windows. Kemudian kita nanti import WinSound. Dia akan menampilkan suara Windows ya. WinSound. Nah, suara Windows ini apa? Nah, misalkan ini ya. Ketika WinSound-nya tidak pakai S, dia sama. Kemudian message beep. Jadi nanti ada suara klik gitu ya, gitu tuh ya. Kemudian else, nah else di bawah itu harus sama teman-teman ya. Sampai ke sini, ini tekan backspace ke sini. Nah ini kan si kursornya udah sama nih. Nah di sini ketekan else, kemudian titik dua, dia ke bawah lagi OS dot system, sorry sistemnya huruf kecil ya. Ingat Python mengadopsi konsep dari bahasa Java sebelumnya. Bapak silakan teman-teman dipelajari di sini pun sudah banyak di YouTube yang saya membuat codingan di Java, insya Allah bisa dipelajari. Java mengadopsi di konsep sebelumnya, dia sifatnya case sensitif ya, besar dan kecil beda ya teman-teman ya. Kemudian di sini echo, ups, saya kurang jelas nih cahayanya. Oke, echo and sorry. Kemudian backslash A, ya ada beberapa bawaan yang biasanya mengadopsi dari Java atau dari C, misalkan backslash N untuk ganti baris dan yang lainnya ya teman-teman ya. Nah ini berarti nanti kalau ini kasih komentar ya, berarti dia akan bip bip itu akan bunyi suara, bip sound bunyi suara di Unix ini kalau contohnya di Unix ya. Kalau kita di Windows, ini kan kita yang pertama itu akan bunyi ini teman-teman, akan bunyi yang bip bawaan dari Windows. Nah, else jika tidak berarti misalkan berarti si usernya menggunakan menggunakan apa? Menggunakan menggunakan ini, menggunakan Windows. Selain menggunakan Windows berarti menggunakan menggunakan Unix, menggunakan Linux atau yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, untuk mempercepat saya coding lagi ya. Mungkin kalau di beberapa video saya sebelumnya kan itu saya coding lama ya, sampai setengah jam. Jadi teman-teman saya ajarin juga itu biar pelatih ke teman-teman, terutama programmer pemula yang belajar coding pemula. Ya bisa jadi anak-anak SMA pun sekarang udah belajar. Mungkin di SMA, ada juga di SMK, apalagi kalau prodinya RPL. Anak-anak kuliah yang jurusannya informatika, teknologi informasi, sistem informasi, data science atau yang lainnya. Bahkan di umum pun sekarang pada senang belajar coding ya. Bahkan di pemerintahan sekarang ya, di pemerintahan Presiden Prabowo, Pak Prabowo, itu kan sekarang pakai apa tuh? Pakai ada materi coding AI ya untuk eh, coding AI dan AI ya untuk ke tingkat eh, distasmen ya atau pendidikan dasar menengah. Oke, maaf nih saya isi dulu baterai ya. Sekalian saya coding lagi, dilanjutin saya jelasin dengan skrip yang sudah jadi. Sebentar.
Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi saya harus mengecas dulu. Oke, saya sudah menyelesaikan kode programnya. Saya perbesar sedikit ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah tadi yang eh, kita buat. Jadi silakan teman-teman tadi yang belum beres dilanjutkan. Tadi sampai sini ya. Else, OS, sistem, echo, and beep sound ya. Nah, kemudian kita membuat ada kelas tic-tac-toe ya. Terserah teman-teman ya. Kalau zaman saya kuliah dulu memang istilahnya itu memang tic-tac-toe atau catur Jawa ya teman-teman ya. Kalau kita googling itu catur Jawa sih konsepnya seperti apa? Itu deret baris, tiga baris nanti saya akan contohkan di program jadinya ya. Kalau tiga berturut-turut kan nggak kena tutup. Nah, dari atas ke bawah, misalkan si paling pertamanya X, yang keduanya adalah O gitu ya, saling menutup itu kan tidak terhalang maka menang gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit mengenai codingannya ya teman-teman ya. Saya yakinkan dulu saya share desktop ya biar saya bolak-balik dari kode script program saya ke PowerPoint atau ke aplikasi yang lain untuk didemokan bisa tampil tetap ke sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Nah ini saya jelaskan sedikit teman-teman ya bahwa di apa ada beberapa yang harus kita pahami memang di kode program itu. Jadi kita mengenal tadi kan ada aplikasinya ada Tkinter. Tkinter ini adalah library untuk membuat UI. UI itu apa? Graphical User Interface. Nah, jadi setiap program itu, kalau zaman dulu kan zamannya Pascal sih itu kebanyakan masih di prompt ya, sederhana membuat query saja harus pakai kode program. Nah, sekarang Java udah versinya udah UI kalau pakai NetBeans itu ya. Nah, makanya di Python bisa. Saya ingin supaya tampilnya sih berbentuk kotak nanti 3 kali 3 gitu ya. Makanya kita pakai Tkinter ini, library untuk membuat graphical user interface atau antarmuat grafis. Kemudian tidak bisa disebut ya pesan di atasnya untuk memberikan pesan pop up, misalkan terserah mau pakai bahasa Inggris, Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Arab, bahasa apapun, Jawa, silahkan. Misalkan ya tuliskan orang lawan komputer itu. Atau misalkan person PS komputer gitu ya. Random kita membuat pilihan acak digunakan AI komputer. Jadi eh, saya sebenarnya sudah membuat juga skrip di eh, program catur Jawa di Java itu contoh yang menggunakan manual. Jadi sediakan bidaknya saja. Jadi saya main misalkan dengan siapa gitu. Nah itu saling ngeklik di mouse gitu ya. Atau misalkan di trackball. Kalau trackball di trackpad ya. Namanya apa nih? Trackpad ya kalau di laptop ya. Nah itu. Nah ini kalau kita pakai komputer berarti dia lawannya pakai kayak ini konsep dari bidangnya dihitung nih kira-kira orang sudah klik ini peluangnya di mana di sini atau di sini. Semakin canggih algoritmanya dia bisa membaca semuanya dengan cepat itu. Kalau kita di contoh ini saya akan sengaja memberikan contoh algoritma yang simpel. Jadi artinya dia tidak pintar itu. Makanya nanti selain mikirnya eh, bisa cepat atau bisa lambat, tetapi hasilnya bisa kita kalahkan gitu ya. Nah kalau kita misalkan dengan algoritma yang canggih, pakai Minimax atau yang lain, itu dia pintar itu membaca si peluang dengan cepat dan kita bisa dikalahkan itu. Jangan kaget ya teman-teman di generasi AI ini juara catur dunia itu dia dikalahkan oleh mesin komputer itu ya, oleh AI ya. Nah, kemudian platform tadi ya dan OS untuk mendeteksi sistem operasi dan memainkan suara ya. Jadi tadi akan menampilkan fungsi suara di Windows atau di eh, apa di eh, Unix, di Linux atau yang lainnya ya. Di Windows menggunakan Winsound Message Box, di Unix menggunakan perintah echo. Mungkin saya jelaskan langsung di skripnya ya teman-teman ya. Di secara general biar lebih paham ya dan lebih kebayang ya. Oke, tadi kita udah sampai sini. Jadi ini kita membuat kelas tic-tac-toe ya. Jadi kita deklarasikan ini membuat fungsi ya. Ini cara ngetiknya udah saya jelaskan di beberapa YouTube sebelumnya. Silakan disimak cara membuat fungsi di Python. Ini tekan underscore, jadi shift underscore 2 kali gitu ya. Jadi akan tampil seperti ini ya. Nah, mana ya? Ini self root ya. Jadi kita ini untuk mendeklarasikan tadi si eh, membuat kelas tic-tac-toe, kemudian di sini di judulnya itu nanti akan tampilkan
orang lawan komputer gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat range-nya 3 kali 3. 3 kali 3 ini adalah yang paling sederhana, teman-teman. Paling sederhana, tetapi secara konsep kalau melawan komputer atau kita bikin membuat AI, dia memerlukan waktu tadi menghitung peluang dari 9 faktorial. Ini kan 9 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karena dari 0 ya. Tapi itunya 9 faktorial tadi kalau dihitung adalah 362.000. Berapa tadi? 880. Ini komputer akan hitung sebanyak ini gitu ya. Nah, makanya kita cobakan dari yang sederhana karena ini pun menghitungnya lama gitu ya. Ya. Kemudian kita buat juga fungsi untuk membuat button karena nanti akan ditampilkan button ya. Jadi si buttonnya semua buttonnya nanti menggunakan Arial fontnya 12, lebarnya ini 5, headnya 2 itu ya. Kemudian nanti si backgroundnya akan light blue. Nah, kemudian nanti si buttonnya dia akan merah. Misalkan saya X klik itu merah, kemudian si apa si ini akan eh, lawannya misalkan belokan merah. Nah, kemudian saya akan tandai ya, ini teman-teman ya, komen, lambda, arrow. Jadi kan konsepnya itu menghitung baris dan kolom. Jadi misalkan kita deklarasikan, nah, katakanlah ada R untuk row, kemudian C untuk kolom, ya. Jadi sebenarnya ini yang akan kita hitung secara konsep perhitungan di algoritma untuk aplikasi game ini. Nah, ini adalah kemudian fungsi untuk player move ya. Player move ini eh, eh, pemain yang melakukan pertama. Jadi misalkan kalau kosong, nanti pertama kali yang main siapa? Katakanlah si X. Itu X itu kan katakanlah kita ya. Orang dulu misalkan isi. Kita isi dulu, setelah isinya mau di mana gitu ya. Nah, nanti si komputer akan mengisi berdasarkan peluang. Dia berarti ngisinya kalau X-nya di tengah, dia bisa di atasnya, bisa di bawah, bisa di kiri, bisa di kanan gitu ya. Nah, kalau terjadi eh, katakanlah semuanya ketutupi, sorry, kalau misalkan permainnya sudah beres, artinya udah 9 bidaknya terpenuhi dan pemainnya katakanlah X-nya ada yang 3 sejajar, baik horizontal, vertikal atau diagonal, maka dia menang dia. Nah, jika tidak ketutup semua nih, ini ketutup semuanya hanya sampai 2, tidak ada sampai 3, maka bisa jadi seri gitu ya. Nah, ya, kemudian komputer akan kita mainkan sesudah 5 detik gitu ya. Jadi jarak klik dia berpikir 0,5 ya, 0,5 detik. Nah, kemudian bagaimana pergerakan si komputer? Kita buat juga fungsi untuk komputer move self ya. Ini berarti kan si komputer akan ngebaca. Ingat tadi ya, kita bikin button R dan C itu. R itu hanya untuk row, C itu untuk kolom ya. Jadi kita ini kan perhitungan dari ini, perulangan. Ini di dalam blok array-nya ya dari R in range, range-nya kan 3 karena batasannya kita bikin 3 bitak. Row semuanya 3, jadi 3 baris, kemudian 3 kolom gitu ya. Nah, kemudian dia akan mengisi dengan katakanlah 0 ya. Jadi kalau misalkan si X-nya misalkan masukin 2 ketutup, dan si O-nya ternyata bisa sampai ada yang 3 baris, baik horizontal, vertikal, atau diagonal, maka komputer menang gitu ya. Kalau si komputernya hanya 2 dan ketutup sama dengan X tadi, maka hasilnya seri kan. Nah, nah, cara cek menangnya gimana? Nah, ini adalah algoritmanya. Ini udah saya jelasin teman-teman di program ceritaku saya dengan bahasa Java. Silakan konsumsinya pelajari di sana. Karena gini, algoritma itu akan berlaku untuk semua codingan. Jadi saat itu saya buat algoritma, misalkan tahun berapa tuh, 2018 ya, saya ngajarin juga buat teman-teman mahasiswa yang mau ikut kompetisi programan, kalau nggak salah mahasiswa yang saya ajar. Saya jelaskan logikanya. Saat itu saya masih buat di Java, NetBeans, kemudian mereka ada yang berkreasi, karena ada yang senang di mobile, Pak, saya buat di apps-nya bikin di Android, oh silakan gitu. Nah, itu konsep sistem. Nah, sekarang di Python konsepnya sama teman-teman, karena algoritma itu kan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Implementasi codingnya ya kita harus sesuai dengan instruksi bahasa programan yang
digunakan. Misalkan kalau saya sekarang di Python, konsepnya Python digunakan. Kalau tadi menggunakan Java, Java. Kalau Android, Android. Kalau menggunakan katakanlah C gitu ya. Nah, ini konsepnya ya teman-teman ya. Kita bikin fungsi check winner, B sharp bottom for I in range dari range tetap 0 sampai 3 ya. Konsepnya gini kan ya. Jika BI yang ke 0 sama dengan teks, kemudian BI sama dengan 1, kemudian BI sama dengan 2, artinya ada 3 baris yang sejajar dari yang row-nya 0 ke sebelahnya 1, ke sebelahnya 2, tidak tertutup gitu ya, atau nah misalkan dia dari atas, misalkan dari 1 kemudian itu kolom di bawahnya, kemudian bawahnya, atau misalkan dari bawahnya lagi diagonal sampai ke atas. Nah, ini konsepnya teman-teman ya, sama nih. B0 yang ke I teks, BI1 yang ke I. Ini berarti untuk yang tadi horizontal, ini vertikal, kemudian satu lagi BI11, ini untuk yang diagonal itu ya. Maka dia adalah true, artinya menang itu ya. Nah, kalau draw gimana? Draw ini ya mudah tadi. Jika si row dan kolumnya ternyata yang diacu tadi tidak sama dengan 3 baris itu ya, tidak terpenuhi baik 3 baris, tiga vertikal, 3 diagonal, maka itu adalah apa, draw. Maka kita reset game lagi ya, membuat lagi. Ini jalankan, kita buat inisialisasi lagi untuk programnya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya teman-teman ya. Oke, saya coba jalankan. Caranya tinggal klik aja di sini Ran. Nah, sini langsung tampil ya teman-teman ya. Tampilnya apa nih? Orang page komputer. Tadi kan bisa box. Misalkan nih teman-teman lihat ya, saya klik selaku orang, klik di sini. Komputer akan melawan saya. Klik. Oh, dia langsung jawab, kluk kluk. Tadi ada suaranya kan, nung kluk. Nah, ini kadang-kadang di headset saya. Kalau teman-teman running, nanti ketika sudah codingnya akan jawab. Misalkan coba isi di, saya isi di sini dah. Wah, dia langsung nut di sini. Coba saya isi di sini. Nah, saya menang. Karena ini kan bikin algoritma si AI-nya masih simple. Makanya dia tidak ini. Nah, di next selanjutnya saya akan membuat program dengan konsep algoritma yang lebih pandai, yang pandai. Jadi itu kalau saya tidak seri, menang hampir hampir nggak mungkin. Dia selalu membaca algoritmanya dengan cepat dan dia udah tahu posisi yang harus ini. Kalau tadi misalkan dia masih terjebak, eh, di yang itu malah kita orang yang terjebak ya. Saya coba sekali lagi ya. Saya misalkan di sini, saya coba sini. Ini saya di sini, kenapa dia tidak ngisi di sini gitu ya? Iya, karena tadi si algoritma masih lemah tuh. Wah, pemain menang. Saya menang, coba sekali lagi biar 3 kali. Nah sini, saya sini, menang. Dia terduduk di sini. Nah ini makanya kelebihannya kalau kita AI semakin canggih, karena ini masih belum menggunakan algoritma yang smart gitu ya. Ini hanya menutup saja gitu ya, mainnya di mana. Oke, teman-teman, sekian dulu. Selamat mencobakan. Sekali lagi, eh, dicobakan script codingannya, diketik sendiri. Tahu nanti kesalahan teman-teman di mana. Semakin banyak ngoding, semakin teman-teman pandai dan bermanfaat buat keilmuan teman-teman, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat buat keilmuan teman-teman dan kita semua, adik-adik yang mungkin masih di tingkat SMP yang ingin belajar coding, atau dari SD mungkin ya, dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, para anak kuliah apalagi jurusan di informatika, teknologi informasi, sistem informasi, data science, dan yang sebagainya. Terima kasih. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya mungkin akan membuat sekitar 4 atau mungkin 3 sampai 4 bahasan mengenai seri coding. Kita membuat game di Python ya. Pertama ini membuat game cicak tuh, ini udah dalam komputer yang sederhana. Kita akan membuat berikutnya, membuat Chrome, kita update algoritmanya menjadi pandai. Kemudian kita membuat aplikasi game untuk balapan biasa. Jadi modelnya mungkin hanya kotak atau segitiga. Kemudian kita membuat dengan gambar yang betulan. Kita update dengan tambah suara. Misalkan ada suara airnya atau apa. Kemudian kita membuat game apa tuh?
monster yang makan kue itu ya, semakin banyak makan kue, maka dia semakin lama skornya. Kalau kuenya miss, berarti dia kalah gitu ya. Itu game over ya, sekitar 4 ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.